Papua, rumah bagi lebih dari 3 juta hektar lahan gambut yang mulai terancam oleh perkebunan dan pembangunan infrastruktur karena dianggap sebagai lahan yang tidak produktif. Padahal, lahan gambut penting sebagai tempat bertumbuhnya pohon sagu yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Papua. Untuk melihat peran penting lahan gambut dan sagu, tim pantau gambut mengunjungi distrik Sentani, Papua bersama dengan Chef Charles Toto yang merupakan seorang pejuang sagu dan pendiri Jungle Chef Community. Saya Charles Toto, profesi sebagai tukang masak atau jungle chef yang wilayah bekerja kami di tanah Papua, mulai dari pegunungan sampai di daerah pantai. Sagu adalah pohon kehidupan atau dalam bahasa Sentani mereka biasa bilang walino. Dan sagu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua karena memiliki 3 unsur kebutuhan yang diperlukan masyarakat Papua khususnya, yaitu sandan, pangan, dan papan. Sekarang kondisi lahan gambut di Papua pada saat ini mulai tergerus dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar yang menutup wilayah-wilayah atau rawa-rawa sagu itu digantikan dengan tanaman-tanaman baru seperti sawit dan karet. Kenapa kelaparan bisa terjadi buat masyarakat Papua di tengah hutan sagu? Karena satu, sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat Papua terhadap bantuan-bantuan pemerintah seperti beras miskin. Padahal mereka tinggal di tengah hutan sagu yang notabene punya manfaat banyak bagi kehidupan mereka itu sendiri. Selain menjadi sumber kehidupan masyarakat Papua, gambut juga berjasa untuk mencegah banjir. Anggapan bahwa lahan gambut itu tidak produktif itu anggapan yang salah. Sebenarnya lahan gambut itu bisa dimaksimalkan, bisa ditanam pohon sagu. Gambut itu, hutan-hutan sagu itu di pinggiran danau ini, itu kan sumber penyerapan air danau. Bila mana musim hujan air naik, penyerapan itu terjadi di lahan-lahan yang tadi itu. 1 Maret 2013, danau ini air naik sekitar 1 meter. Karena lahan sagu waktu itu ada pembangunan jalan 2 jalur, sebagian hutan sagu itu ditimbun. Manfaat daripada hadirnya lahan sagu di Papua atau adanya lahan sagu di Papua adalah berimbas pada ekosistem yang ada di pinggiran hutan sagu itu, karena akar sagu tadi menghasilkan sumber air, di mana sumber air itu tempat di mana para ikan atau ikan air tawar bertelur di situ dan mereka akan kembali ke sungai-sungai atau danau di mana tempat mereka berada, dan masyarakat memanen hasil daripada sayuran yang ada di wilayah sagu itu, termasuk pakis dan tanaman-tanaman lain. Menyadari manfaat pohon sagu tersebut, masyarakat Kampung Yoboy dan Abar berjuang untuk menjaga pohon sagu. Lahan sagu di Kampung Yoboy sangat dijaga baik karena di bawah pengawasan oleh Ondo Folehose. Akhirnya masyarakat dengan begitu teratur mereka manfaatkan sagu. Jika lahan hutan sagu di Papua habis, identitasnya hilang, dan ini sangat mengkhawatirkan untuk kami. Untuk menjaga lahan sagu tidak gampang, butuh kesabaran, telaten, dan setia, serta berkesinambungan. Ini dilakukan secara bersama. Semoga lahan gambut rawa sagu dapat terus dilestarikan agar tidak terjadi bencana kebakaran seperti di wilayah lain di Indonesia.